Shalom Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar? Kiranya penyertaan Tuhan terus kita alami hari lepas ke hari. Dan biarlah damai sejahteranya selalu melingkupi seluruh kehidupan kita. Kita bersyukur lagi kepada Tuhan kalau pada hari ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kita untuk boleh hidup. Dan baiklah kita akan memulai hari ini. Kita bersekutu bersama dengan Tuhan dan mari kita merenungkan akan firman-Nya. Mari kita mulai dengan doa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, kami sungguh bersyukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang maha kuasa, Allah pencipta langit dan bumi, Allah yang mengasihi kami dan yang telah mengutus Tuhan kami Yesus Kristus datang ke dalam dunia untuk menyelamatkan kami orang yang telah memberontak, orang yang melawan Engkau, orang yang telah berdosa kepadamu. Kami bersyukur Engkau mengasihi kami dan mau menyelamatkan kami dan mengampuni kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk pertolongan-Mu hari demi hari yang kami lewati. Demikian nyata kami bersyukur karena seluruh hidup kami adalah anugerah-Mu saja. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam persekutuan pada hari ini. Layakkanlah kami di hadapan-Mu dan berkatilah setiap kami. Dan biarlah iman kami semakin dikuatkan. Terima kasih ya Tuhan, ampunilah segala dosa kami. Dan biarlah persekutuan kami boleh menjadi dupa yang harum yang berkenan kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada hari ini, saya ambil di dalam Injil Lukas pasalnya yang ke-10, ayatnya yang ke-17 sampai dengan ayat 20, firman Tuhan berbunyi demikian. Kemudian ke-70 murid itu kembali dengan gembira dan berkata, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu kata Yesus kepada mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Sesungguhnya Aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalangjengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh sehingga tidak ada yang akan membahayakan kamu. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di sorga. Demikian firman Tuhan yang kita renungkan pada hari ini. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini yang kita baca, kita renungkan pada hari ini adalah merupakan laporan dari para murid yang diutus oleh Tuhan Yesus sebelumnya, yaitu di dalam ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-12, diutus untuk memberitakan Injil ke berbagai daerah, ke berbagai tempat, desa, dan kota. Lalu setelah itu mereka kembali kepada Tuhan Yesus dan melaporkan apa yang mereka alami. Dan murid-murid ini sangat sukacita. Oleh karena apa saudara? Karena dalam pelayanan mereka mengalami hal yang luar biasa. Yaitu bagaimana roh-roh jahat takluk kepada mereka. Artinya mereka bisa atau sanggup mengusir roh-roh jahat itu yang merasuk orang-orang ataupun yang mengganggu atau membuat orang menjadi sakit. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal itu dapat kita lihat di dalam ayat 17 ketika mereka mengatakan, Tuhan, juga setan-setan takluk kepada kami demi nama-Mu. Lalu Tuhan Yesus menjawab mereka, Aku melihat iblis jatuh seperti kilat dari langit. Nah, saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, apa maksud perkataan Tuhan Yesus? Yesus melihat melalui pekerjaan yang sedang Allah kerjakan melalui Tuhan Yesus dan murid-muridnya. Iblis sedang dalam proses dikalahkan. Kenyataan yang kita lihat di sini adalah bahwa murid-murid Tuhan berhasil mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus. Itu adalah kenyataan bahwa kerajaan iblis telah dan sedang dikalahkan oleh kerajaan Allah yang datang dalam diri
dan pelayanan Tuhan Yesus Kristus. Demikian juga di dalam ayatnya yang ke-19. Perkataan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, sesungguhnya aku telah memberikan kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking. Nah, perkataan Tuhan Yesus ini, murid-murid Tuhan akan menginjak ular dan kalajengking. Ini juga adalah berbicara tentang hal yang sama. Saudara, ular dan kalajengking itu adalah gambaran kuasa si jahat, gambaran kuasa iblis. Jadi murid-murid Tuhan diberikan kuasa untuk mengalahkan kuasa dari kerajaan si jahat, dari kuasa iblis, dari kerajaan iblis. Dan dari sinilah kita belajar satu hal yang sangat penting sekali, yakni bahwa kuasa si jahat sebenarnya telah kalah. Murid-murid Tuhan sebenarnya punya kuasa untuk menaklukkan dan untuk mengalahkan si jahat dengan segala macam strateginya. Nah, kita punya kuasa untuk mengalahkan iblis, yaitu kuasa nama Yesus. Karena kita ini adalah orang-orang yang telah percaya kepadanya. Nah, saudara, jadi kita sebenarnya tidak perlu takut kepada si jahat, tidak perlu takut kepada iblis. Karena apa? Karena Allah telah mengalahkan kuasa si jahat. Allah telah mengalahkan iblis. Hanya saja saudara, hanya saja. Ya, ingat ini. Kita harus tahu bahwa strategi iblis sekarang ini untuk mengalahkan kita di zaman ini tentu berbeda. Atau berbeda. Ya, di zaman dulu. Saudara, mungkin saja iblis tidak lagi memakai cara merasuki orang di zaman ini. Memang ada. Tetapi saudara, sekarang iblis itu ia memakai cara yang lain untuk menjebak manusia supaya jatuh ke dalam dosa, jatuh ke dalam kecemaran. Si iblis bekerja keras untuk mencobai manusia, untuk menggoda manusia. Agar apa? Agar tidak lagi mencari Tuhan, agar tidak mengandalkan Tuhan, tetapi supaya dijerat untuk menikmati dosa dan dengan segala kecemarannya. Nah, inilah strategi iblis di zaman sekarang untuk menjatuhkan atau untuk menguasai dan mengalahkan kita. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, inilah yang perlu kita waspadai sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, pertanyaannya kepada kita, apakah kita bisa mengalahkan iblis dalam hal ini? Tentu saja bisa. Kita pasti bisa. Karena apa? Karena Allah sebenarnya telah mengaruniakan kepada kita juga kemenangan atas dosa. Tuhan telah mengaruniakan kita kuasa dan kemenangan untuk berkuasa atas dosa supaya kita tidak dikuasai oleh dosa. Nah, caranya bagaimana? Gampang, saudara. Firman Tuhan berkata demikian. Tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan menjauhi kamu atau lari daripadamu. Nah, itu sederhana. Tunduklah kepada Allah. Artinya saudara, taatlah kepada Allah. Taatilah firman-Nya. Peganglah firman-Nya. Maka iblis tidak akan bisa menjerat kita jatuh di dalam dosa. Itu yang pertama. Dan yang kedua di dalam hal ini adalah Tuhan Yesus mengingatkan murid-muridnya. Agar apa? Agar mereka jangan menjadikan ukuran keberhasilan pelayanan itu adalah karena mereka mampu mengusir setan. Itu bukan ukuran dari sebuah pelayanan. Nah, saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Tuhan Yesus mengingatkan bahwa murid-murid Tuhan jangan senang dulu. Ya, karena mereka mampu dan berhasil mengusir roh-roh jahat. Roh-roh jahat itu takluk kepada mereka. Kenapa Tuhan Yesus mengingatkan demikian? Karena kemampuan seperti ini bisa membuat orang menjadi sombong. Kekuatan seperti ini malah bisa membuat seseorang menjadikan ataupun menganggap dirinya hebat. Nah, inilah yang perlu kita waspadai. Nah, karena itu saudara, kalaupun murid-murid Tuhan ingin bersukacita, bergembira atas apa yang mereka alami, yaitu mampu mengusir setan. Hal ini adalah karena, sekali lagi,
karena mereka melihat bahwa diri mereka adalah anak-anak Tuhan. Karena mereka melihat diri mereka adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Yang dikaruniai kuasa dan kekuatan untuk mengalahkan iblis. Nah, saudara-saudaraku yang kasih Tuhan. Jadi di sini Tuhan mengingatkan supaya keberhasilan mengusir, menguasai, mengusir roh-roh jahat itu jangan menjadi kebanggaan. Memang saudara, kemampuan seseorang dalam mengusir kuasa kegelapan tidak secara otomatis ya, berarti bahwa kita adalah anak-anak Tuhan. Tidak demikian. Tetapi ingat ini, anak-anak Tuhan sudah pasti mampu mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa iblis, kuasa setan. Mengapa demikian? Jawabannya adalah karena Allah telah mengaruniakan kepada anak-anak Tuhan kuasa untuk mengalahkan kuasa kegelapan, mengalahkan iblis. Maka pertanyaannya kepada kita adalah, mengapa seseorang yang bukan anak Tuhan, yang bukan murid Tuhan, bisa mengusir kuasa kegelapan? Tentu jawabannya adalah karena berkaitan dengan penipuan dari kuasa kegelapan dalam rangka untuk memperdaya manusia. Itu bisa jadi tipu muslihat iblis. Nah, karena itu saudara, janganlah kita menjadikan kemampuan untuk mengusir setan sebagai ukuran kesejatian seseorang di dalam mengikut Tuhan ataupun di dalam pelayanan. Jangan. Mengapa demikian? Karena tidak selalu orang yang berhasil mengusir setan adalah anak Tuhan. Orang yang percaya kepada Tuhan. Coba saja kita lihat, banyak dukun-dukun juga bisa mengusir setan. Banyak orang-orang yang bukan Kristen juga bisa mengusir setan. Nah, karena itu saudara, maka kita harus hati-hati ya dalam hal ini, ya dalam dengan segala jerat dan tipu daya si iblis, tipu daya setan. Sebaliknya saudara, ingat juga ini, janganlah kita langsung menghakimi orang-orang yang mampu, yang diberi kuasa untuk mengusir setan, sebab memang anak Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan sebenarnya punya kuasa untuk mengusir setan. Tuhan telah memberikan kita kuasa untuk menaklukkan kuasa setan. Nah, kiranya saudara, melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, kita sebagai orang Kristen yang percaya kepada Tuhan, kita yakin bahwa diri kita adalah telah menang. Kita mampu mengalahkan kuasa iblis. Karena apa? Karena kita diberikan kuasa oleh Tuhan kita Yesus Kristus untuk menang, menguasai, mengalahkan iblis dan segala roh-roh jahat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kami boleh merenungkan firman-Mu kembali, mengingatkan kami kembali bagaimana murid-murid-Mu yang Engkau utus dulu untuk memberitakan Injil kerajaan Allah, Injil keselamatan, dan Engkau memberikan mereka kuasa untuk dapat mengusir setan, menyembuhkan orang-orang sakit, dan itu menjadi sukacita bagi mereka. Dan Tuhan mengingatkan kami melalui renungan firman Tuhan pada hari ini, bahwa kami orang yang percaya kepadamu, Engkau telah memberikan kuasa kepada kami untuk mengalahkan kuasa setan. Engkau adalah Allah yang telah mengalahkan iblis dengan segala kuasanya, dan kami yang percaya kepadamu, Engkau memampukan kami dan memberikan kami kuasa untuk mengalahkan iblis. Terima kasih Tuhan. Demikian juga Tuhan mengingatkan kami pada hari ini, seperti Engkau mengingatkan murid-murid-Mu juga, bahwa kami jangan bangga jikalau kami dapat mengusir setan, tetapi biarlah kami bangga karena kami adalah anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Allah dan diberikan kuasa untuk mengusir setan. Supaya kami tidak menjadi sombong, supaya kami tidak dijerat oleh iblis di dalam kesombongan. Tolonglah kami ya Tuhan, dan biarlah hidup kami menjadi hidup yang berkemenangan setiap harinya. Kami dapat mengalahkan kuasa kegelapan, kuasa dosa, karena kami tunduk dan taat kepada Allah dan mentaati firman-Mu.
dengan menghidupinya hari lepas ke hari. Hamba berdoa bagi seluruh jemaat pada hari ini. Kami mohon kiranya Engkau-lah yang memberkati dan menolong. Kiranya Engkau-lah yang memberikan kekuatan iman dan selalu mengingatkan kami untuk bersandar kepadamu ya Tuhan. Tolonglah dalam segala perjuangan anak-anak-Mu, seluruh jemaat dalam pekerjaan usaha mereka di tengah-tengah kondisi yang sulit sekarang ini. Kiranya Tuhan peliharakan dan topang, dan biarlah rezeki Engkau karuniakan, Engkau cukupkan kebutuhan hari lepas ke hari. Berkatilah jemaat-jemaat lanjut usia dan orang-orang jemaat-jemaat yang sakit. Jamalah mereka dan sembuhkanlah Tuhan. Dan bagi persoalan-persoalan berat yang lainnya, kiranya Tuhan tolong setiap umat-Mu agar dapat jalan keluar. Berikanlah kekuatan ya Tuhan. Inilah doa hamba. Kami berdoa, kami bersyukur di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin.